Biasanya pekerja buruh seneng nih kalau kita ngomong sanksi nih. Nah, kalau di atas 1 tahun Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berarti kalau ngitungnya gimana nih Pak? Halo rekan-rekan, selamat menyaksikan Naker Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya terkait apapun masalah ketenagakerjaan dan kita akan datangkan ahlinya. Nah, menjelang Lebaran biasanya problemnya itu terkait tunjangan hari raya. Nah, banyak pengusaha yang bingung gimana sih cara ngitung THR, gimana sih pemberian THR itu, dan banyak juga pekerja buruh di Indonesia eh, belum paham terkait THR ini. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu di Nanya Kerjaan kita kali ini, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Bapak Rinaldi Umar. Selamat datang, Pak. Selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Karena ini nonton bisa pagi, siang, sore, malam, Ya, ya, jadi ya. bisa selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Pak, Sekalian rapel. iya. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Pak, ini kan terkait pemberian THR ini. Nah, pemerintah itu kan sudah mengeluarkan surat edaran, Pak. Ya. Dan Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran. Sebenarnya bagaimana sih pengaturan THR di Indonesia, Pak? Oh ya. Terima kasih. Tentu THR di Indonesia ini kan sangat spesifik dan biasanya menjadi isu sentral ketika bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Nah, kan begitu. Selalu menjadi topik pembicaraan di kalangan pekerja. Itulah biasalah untuk menambah penghasilan dan ini diakomodir dalam regulasi kita. Jadi regulasi kita diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi sudah terstate di situ. Di pasal 9 juga sanksinya, pasal 62 dan pasal 79. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016. Jadi sudah terregulasi di situ. Artinya di sini pembayaran THR menurut hukum di negara Indonesia nih, regulasi kita, itu sifatnya imperatif kepada perusahaan. Artinya wajib yang mempekerjakan para pekerja dengan hubungan kerja untuk membayar THR keagamaan. Sifatnya wajib. Nah, itu tentu yang berhak siapa? Itu para pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus. Artinya 1 bulan saja mereka bekerja, mereka sudah dapat THR. Nah, cuma jumlahnya berapa, gitu kan? Nah. Dan kemudian tidak ada beda antara status dia mau PKWTT, mau dia PKWT, itu tidak ada bedanya. Artinya semua mereka berhak untuk mendapatkan THR. Oke, berarti tadi ada dua yang saya garis bawahi, Pak. Pertama ada kewajiban pengusaha untuk membayar THR. Yang kedua itu tidak membedakan apa itu pekerja kontrak sama pekerja tetap. Semua dapat THR selama tadi telah 1 bulan masa kerja, Pak ya. Ya. Setelah bekerja selama 1 bulan. Nah, kalau ngitungnya gimana nih, Pak? Cara ngitungnya, Pak? Kalau ngitungnya kan begini nih. Kalau misalnya dia sudah setahun kerja, dia kan dapatnya 1 bulan penuh. Berapa gaji dia 1 bulan penuh, segitu dia dapat THR. Kalau sudah 1 tahun kerja. Ya. Tapi kan para pekerja ini nggak semuanya 1 tahun kerja. Ada yang baru 6 bulan, ada yang baru 1 bulan. Maka ya dibagi saja. Jadi ada pembagiannya secara proporsional. Jadi kalau rumusannya ya, jadi masa kerja bagi 12 bulan kali 1 bulan gaji. Nah, jadi situ nanti dapatlah angkanya. Nah, gitu. Jadi pembagiannya seperti itu cara menghitungnya. Jadi cara menghitungnya tadi kalau di bawah 12 bulan itu, Pak, berarti proporsional ya, Pak ya? Proporsional. Nah, kalau di atas 1 tahun, Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berarti tetap hitung 1 bulan gaji. 1 bulan gaji iya, ya. Kayak kita juga lah. Iya. Kan 1 bulan gaji. Iya. Pak, kalau gini Pak, banyak pekerja kita yang mengundurkan diri, Pak, sebelum Lebaran nih, Pak. Iya. Nah, mereka masih tetap dapat THR nggak sih, Pak, kalau pekerja tetap nih, Pak? Jadi kalau perusahaan memberikan, alhamdulillah. Tapi tidak ada norma untuk memaksa perusahaan memberikan THR kepada mereka yang mengundurkan diri. Sama, baik PKWT maupun PKWTT. Oke, berarti sudah dapat dipastikan pekerja yang resign sebelum Lebaran tidak berhak mendapatkan THR gitu, Pak? Makanya kalau mau resign jangan sebelum Lebaran. Nanti setelah Lebaran baru resign. Hitung-hitung lah kalau mau resign. Iya, harus dihitung benar ya, Pak ya? Iya, masa bulan Ramadan puasa-puasa resign, tunggulah. Gitu. Kalau ada kerja tempat lain, ya atur-atur dulu lah setelah Lebaran. Tapi kalau gini, Pak, kalau pekerja kontrak itu, Pak,
dan dia masa kerjanya itu sebelum Lebaran selesai, apakah berhak juga mendapat THR, Pak? Kalau resign, Kalau resign enggak kontraknya, saya berakhir. kontraknya berakhir misalkan Lebaran di 31 Maret, Pak. Kontrak saya berakhir di 25 Maret, Pak. Nah, apakah saya berhak mendapatkan THR? Berarti sebelum hari H Lebaran itu sebelum hari raya keagamaan saya kontrak saya putus nih, Pak. Sebelum Berakhir. ya, kalau Kalau itu mereka sebelum hari Lebaran selesai masa kontrak, sebetulnya kalau kita merujuk kepada pasal 7 Permenaker nomor 6 tahun 2016 itu ya tidak dapat. Oke. Ya tidak dapat. Artinya bukan tidak dapat. Kalau perusahaan memberikan syukur gitu. Tapi tidak bisa kita selaku pemerintah memaksa perusahaan untuk membayar itu. Gitu. Kalau misalnya dia putus kontrak sebelum Lebaran. Gitu. Jadi sebelum hari raya keagamaan terputus kontraknya atau tidak lagi ada hubungan kerja PKWT, berarti sudah tidak dapat ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan, kalau di Nanya Kerjaan ini harus ada pertanyaan dari rekan Naker, Pak. Jadi kita telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan di media sosial. Nah, ini dari @CELI_A_, Pak. Jika pekerja kontraknya diperpanjang sebelum Lebaran. Kayak saya jika pekerja kontraknya diperpanjang sebelum Lebaran, apakah hak THR tetap berlaku dan mekanisme penghitungannya seperti apa? Apakah dari PKWT pertama atau dari PKWT terbaru? Jadi gini, Pak, kayaknya dia habis perpanjang masa kontrak nih, Pak. Perpanjang. Nah, dia udah 2 kali nih, Pak. Udah dua kali, kemudian dia PKWT pertama kemudian diperpanjang PKWT kedua. Nah, ngitungnya dari PKWT pertama atau dari PKWT terakhir, Pak? Oh ya, berarti nyambung-menyambung ya? Menyambung, Pak. Tidak terputus nih, Pak nih. Tidak terputus. Ya. Berarti ketika kontrak itu diperpanjang, ya, berarti hubungan kerja kan tetap berlanjut. Artinya hubungan kerja tetap berlanjut kan? Ya. Kalau kontrak diputus, hubungan kerja berhenti. Tapi ketika kontrak diperpanjang, berarti hubungan kerja berlanjut. Ya. Maka penghitungan THR-nya dari masa kontrak pertama. Ya. Karena kan itu masih melanjutkan hubungan kerja. Ya kan? Artinya kalau misalnya dia 6 bulan. Betul. Kontrak kerjanya 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan, di bulan kelima atau bulan apa dia diperpanjang. Biasanya sebelum kontrak berakhir ya. Nah, maka penghitungan masa kerjanya dari masa kontrak pertama, kan itu hubungan kerja masih berlanjut. Oke. Apalagi misalnya kontrak kerja tanpa jeda, berhentinya tanpa jeda, masih berlanjut. Berarti dihitung dari masa kerja dari kontrak pertama. Oh, dari kontrak pertama. Ya. Oke. Jadi kalau bisa dapat dia setahun gitu. Kalau berarti bisa jadi dia dapat, dia udah kerja dari kontrak pertama setahun itu bisa dapat 1 bulan upah itu, Pak? Bisa dapat. Artinya dihitung. Dihitung ya, Pak? Dihitung. Dipertimbang masa kerja sebelumnya itu dihitung sebagai masa kerja. Oh, dihitung. Gitu. Oke. Jadi misalnya 8 bulan ya jadi 8 bulan. Misalnya 6 bulan selesai. Baru tambah jadi 8 bulan. Ya hitung. Enggak 2 bulan. Oh, jadi 8 bulan gitu. Oke. Jadi 8/12 jadinya kan kali 1 bulan. Kali Ya, 1 bulan gaji. ya proporsional tadi kalau misalkan case-nya 8 bulan ya, Pak ya. Iya. Sudah bekerja selama 8 bulan. Iya, nyambung nih. Nyambung. Pak, nih banyak juga teman-teman bertanya, Pak. Pekerja buruh bertanya terkait mereka itu pekerja outsourcing, Pak. Nah, kalau saya outsourcing, kemudian saya bekerja di vendor, kemudian saya yang bayar siapa nih? Yang bayar THR saya siapa? Vendor kah atau perusahaan outsourcing saya nih yang bayar? Nah, seperti apa, Pak, kalau teman-teman yang bekerja di perusahaan Alidaya ini, Pak? Kalau itu kan kita merujuk kepada PP 35 ya. PP 35 tahun 2021. Nah, jadi kalau tadi pengupahan PP 36, ini PP 35 sebelum itu ya. Jadi perjanjian waktu tertentu, alih-daya, waktu kerja, waktu istirahat. Jadi kalau di situ dikatakan bahwa perusahaan alih-daya itu yang bertanggung jawab. Jadi perusahaan pelindungnya itu perusahaan alih-daya tadi. Yang bertanggung jawab terhadap seluruh kesejahteraan, upah, syarat kerja, dan lain sebagainya. Jadi termasuk THR, itu tanggung jawab perusahaan alih-daya. Nah, jadi kalau kita mendirikan perusahaan alih-daya, kita harus tahu itu. Nah, jangan hanya mau gampang-gampang aja menyalurkan tenaga kerja. Jadi mereka juga harus paham ada kewajiban mereka untuk memberikan kesejahteraan segala sesuatunya kepada para pekerja. Jadi begitu. Jadi terikat dengan perusahaan alih-daya. Jadi
udah nggak perlu bingung lagi nih Pak nih, karena saat banyak juga di media sosial yang bilang bahwa wah saya dibayar karena saya tiap hari kerja di sini, saya dibayar sama perusahaan B misalkan dan dia bekerja di perusahaan A. Saya harus bayar karena bekerja di perusahaan B, tempat sehari-hari saya di perusahaan B, saya berarti harus bayar di perusahaan B. Enggak gitu ya Pak ya? Enggak gitu. Memang itu sistem kerja seperti itu kan juga di negara-negara lain diatur seperti itu ya. Pada saat ini kondisinya seperti itu. Artinya kita bukan terikat di mana tempat kita bekerja, tapi kita terikat pada hubungan kerja. Jadi hubungan kerja perusahaan asal, tempat kita bernaung, tempat kita nerima, dan tempat kita dipekerjakan, nah, tempat kita mereka mempekerjakan kita, nah itulah hubungan kerjanya. Artinya di perusahaan Al-Hidayahnya yang pertama, ya, bukan di tempat dia beraktivitas. Karena dia beraktivitas di tempat kerja itu yang dia tempat kerja, itu karena perusahaan yang mempekerjakannya. Jadi lebih terikatnya kepada hubungan kerja, bukan di tempat dia bekerja gitu. Nah, tempat bekerja bisa di mana saja, tapi hubungan kerja itu yang menentukan hak-hak dia dan kewajiban dia gitu. Oke. Pak, ini ada lagi nih Pak. Nah, ini ngomong masalah sanksi. Biasanya pekerja buruh seneng nih kalau kita ngomong sanksi. Nah, ya. Kan THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 tadi seperti yang bilang. Ya. H-7 sebelum hari raya keagamaan. Ya. Nah, apa sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan ini, Pak? Ya, jadi kalau soal sanksi itu diatur di pasal 62 di PP 36 tahun 2021 ya tentang pengupahan. Di situ disebut kalau pengusaha itu terlambat membayar THR keagamaan, dia dikenakan denda. Dendanya itu sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dia tanggung. Nah, bukan dendanya saja, tetap dia wajib membayar pokok THR. Jadi kalau bayar denda aja kecil kali kan, nanti milih bayar denda saja. Sementara pokok THR-nya diabaikan. Jadi terlambat, misalnya dia di 7 hari tadi dia gagal memenuhi itu, sebagaimana ditentukan oleh PP, maka dia terkena denda 5% tadi. Nah, yang 5% denda itu nanti dipergunakan untuk kesejahteraan para pekerja buruh gitu. Jadi bukan ke pemerintah juga. Jadi pemerintah tidak mengambil keuntungan dari kelalaian pengusaha yang gagal membayar THR H-7. Tapi itu denda 5% itu dipakai untuk kesejahteraan para pekerja nanti di perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja mereka. Oh, gitu. Pak, jadi 5% itu kalau dihitung itu per hari, per bulan atau per tahun Pak? Misalnya saya nggak bayar, saya belum bayar THR ini sampai hari raya, misalkan 7 hari Pak. Di hari ke-7 itu baru saya bayar di hari raya keagamaan. Itu 7 kali 5% atau 5% itu dari total itu Pak? Memang total 5%. Total 5% itu sama seperti kita bayar denda kendaraan juga kan, segitu, nggak dihitung per hari gitu. Bukan dihitung per hari gitu ya Pak ya? Bukan hitung itu. Itu biasanya dalam gugatan itu kalau kayak gitu. Nah, gimana itu Pak? Cara penindakan dan pelaksanaan aturannya Pak, kalau yang 5% tadi Pak? Ya, misalnya perusahaan yang lalai ya? Iya, perusahaan yang lalai itu. Misalnya perusahaan lalai itu memang kita mekanismenya kan di ketenagakerjaan ini aturan administrasi ya, ultimum remedium. Artinya pemaksaan itu didahulukan dengan proses administrasi. Maka yang pertama itu ya diberikan surat peringatan. Biasanya ada nota dari pengawas memberikan surat peringatan. Sepertinya hampir sama dengan somasi lah kepada para perusahaan ini untuk segera membayarkan. Nah, jadi memang ada peringatan, nggak langsung ujuk-ujuk main tindak gitu. Kemudian kegiatan kalau memang masih juga tidak melakukan kewajibannya, maka dilakukan pembatasan kegiatan usaha. Jadi kegiatan usahanya bisa dibatasin ya, kapasitas produksi dan lain sebagainya. Atau kalau dia punya izin di beberapa lokasi, maka sebagian izinnya dibekukan, gitu. Begitulah itu nanti dilakukan secara bersama-sama ya. Ya kalau waktu saya dulu tugas di Arab, itu perusahaan yang seperti itu disegel. Nah, kita nggak tahu di sini mekanisme disegel pakai tali polis lain. Misalnya barang produksinya disegel. Kalau ada lalai dia melaksanakan kewajiban sampai dia membayar dendanya. Nah, kalau kita di sini nanti kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan sebagainya, dengan mereka yang mengeluarkan izin gitu. Kemudian tadi Pak, kan mungkin pekerja buruh ini bingung nih Pak.
kalau misalkan mau melaporkan, saya belum dibayar THR-nya, kemudian ini telat nih, saya mau lapor kemana gitu. Mungkin banyak juga pekerja buruh yang masih bingung ketika mengadukan THR. Apakah Kemnaker punya strategi atau punya cara untuk agar pekerja buruh tidak bingung lagi nih? Atau pengusaha mau konsultasi nih, saya perlu memberikan THR Berapa gitu ya. berapa. Nah, mungkin Kemnaker punya inovasi atau punya cara Pak agar mereka itu dapat teredukasi dengan baik. Ya, oke. Tentu kita harus memudahkan masyarakat, siapapun, berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan THR ini, ya kan? Yang terkena kewajiban dan yang berhak atasnya semua harus diakomodir gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kan ada posko THR. Posko THR itu ada di kementerian dan ada di dinas-dinas seluruh provinsi. Artinya bisa diakses oleh para pekerja. Jadi didekatkan. Jadi pelayanan itu didekatkan kepada sumber masalah gitu ya. Sampai ke provinsi. Nah, kemudian di samping membuka posko, posko itu ada di situ layanan berkonsultasi kalau mau datang. Ya. Artinya sebelum 7 hari sebelum hari H, maka itu ada konsultasi yang difasilitasi oleh teman-teman kita di mediator, kan begitu. Kemudian di Kemenaker juga membuka pengaduan secara online melalui link ya, nanti linknya bisa ditayangkan. Nah, jadi di situ bisa mengajukan pengaduan dan pengaduan itu nanti akan diteruskan oleh Kemenaker ke instansi yang berwenang. Tentu di mana tempat terdekat dengan perusahaan, artinya dinas-disnaker yang terdekat gitu. Dan kita akan monitor dari sini sampai di mana tindak lanjutnya. Melalui apa tadi aplikasi tadi kita akan monitor, dan kalau misalnya agak lambat kita akan tegur segera supaya itu segera ditindaklanjuti, dan kita terus memonitor progresnya, kendalanya apa dan sebagainya. Perjalanan untuk pengaduan sampai THR itu dibayarkan kita akan terus monitor terkait dan sebab dan lain sebagainya. Nah, jadi ada halaman website tadi mungkin yang sudah kita sediakan linknya, itu berarti para pekerja atau buruh tadi bisa mengakses dari mana saja. Kalau memang mau sambil mudik pun sambil jalan bisa. Mudik tapi belum dapat THR kan pusing juga Pak ya. Pas masuk rest area bisa lah ketik-ketik. Ya ini ini jadi kita fasilitasi. Artinya dia tidak tersisihkanlah waktunya hanya untuk datang ke posko-posko THR. Dia bisa langsung akses pakai inputnya dan sebagainya, kita langsung tidak lanjuti. Nah, jadi mau puasanya tidak terganggu, lebarannya lebih tenang gitu. Jadi kita fasilitasi seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan itu kan Kemnaker ini mendirikan posko THR dari tahun ke tahun memang sudah ada Pak ya. Nah, seberapa efektif Pak dari pelaksanaan dari posko THR ini Pak? Posko THR ini cukup efektif karena jumlah pengadunya juga cukup banyak. Dan respon kita juga selama ini berjalan dengan baik. Artinya kita respon, kemudian kita tindak lanjuti ke dinas terkait sampai itu dibayarkan. Sepertinya berjalan dengan baik. Dan bisalah semua itu terakomodir, artinya hak para pekerja itu bisa terbayarkan. Selama ini itu cukup efektif lah untuk menangani ini tuh. Tanpa harus rame-rame gitu, tanpa harus rame-rame ada ya pekerja yang rame-rame datang geruduk sana geruduk sini, tidak. Artinya selama ini melalui website ini semua berjalan dengan baik. Nah, ini Pak, banyak juga di komentar di media sosial Pak bilang bahwa gini, percuma posko THR Kemnaker ngelapor juga nggak ditanggepin, nggak ditindaklanjutin gitu. Apakah ada contoh kasus di mana perusahaan itu benar-benar dapat sanksi tegas Pak? Akibat tidak membayar THR ini. Nah, seberapa efektif sebenarnya sanksi yang diterapkan dalam mencegah pelanggaran di tahun-tahun kemarin? Sebelumnya. Jadi pertama kali ya kalau memang persepsi seperti itu ya kita sih namanya persepsi ya, mungkin ada yang apa, tapi kita jelas semua pengaduan itu akan kita tindak lanjuti. Kita teruskan ke dinas terkait ya, dinas ketenagakerjaan di daerah ataupun ditindaklanjuti sendiri. Nah, itu tetap ditindaklanjuti ya, tidak ada yang tidak lanjuti karena ini imperatif sifatnya dan wajib, kan begitu. Artinya semua kita harus pastikan semua para pekerja itu mendapatkan hak-haknya, hak THR keagamaan. Jadi hampir sama dengan gaji lah. Jadi hampir sama wajibnya dengan gaji, artinya harus dibayarkan. Jadi kalau tidak dibayarkan itu akan menjadi konsen kita. Kemudian terkait dengan apakah perusahaan yang pernah ditindak, ada.
Jadi saya nggak usah sebut nama perusahaannya, inisial aja M, itu Mm-mm. di Jawa Barat. Jadi itu ditindak seperti yang saya katakan tadi, ditindak di produksinya, di stop misalnya sebagian, atau bisa di stop sama sekali ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Izin usahanya misalnya sebagian juga dibukukan dulu dan lain sebagainya, atau izin yang mau dilajukan tidak diproses itu sudah dijalankan. Dan Mm-mm. kita waktu itu berkoordinasi semua dengan dinas terkait, ada dinas perindustrian, dinas apa, tergantung jenis perusahaan tadi. Oke. Jadi bukan kita saja yang, saya itu sudah sama kesepakatan. Mm. Jadi nggak di antara kita tuh sudah satu suara untuk itu. Karena ini imperatif sifatnya. Oke. Artinya eh, para pekerja yang kira-kira haknya terabaikan silakan melapor lah. Mm. Ya kan? Paling tidak kalaupun tidak terbayarkan, nanti perusahaan itu pasti akan kita kenakan sanksinya. Gitu. Oke. Oke, berarti koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan Pak ya, terkait memastikan bahwa pelaksanaan THR ini berjalan sesuai aturan Pak. Wajib ya, karena begini kan, pertama penyelenggaraan pengawasan ketenaga kerjaan itu kan ada di daerah. Ya. Kita itu kalau menurut lampiran G, Undang-Undang 23 tahun 2014, Undang-Undang ya 2014 itu kita pemilik sistem pengawasan ketenaga kerjaan dan pengelola tenaga pengawas harusnya gitu kan. Mm. Jadi karena penyelenggara itu di daerah, maka kita teruskan ke daerah. Kita bangun sistemnya dan kita minta mereka untuk melakukan tindakan. Tapi Oke. bukan berarti kita tidak bisa melakukan tindakan berikutnya, misalnya Hmm. kan karena ada mekanismenya, ada jenis-jenis pemeriksaan yang mereka bisa lakukan dan yang kita lakukan. Oke. Nah, artinya tetap harus kita berkoordinasi Hmm. bersama-sama. Jadi di sini bersama-sama pemerintah daerah, dan kemudian perusahaan-perusahaan itu kan juga izinnya Hmm. itu dipegang oleh daerah. Oke. Izinnya, kemudian apanya juga, usahanya, apa lain sebagainya lah, beberapa macam perizinan gitu kan. Itu kan dipegang oleh daerah. Hmm. Maka yang bisa melakukan tindakan itu juga daerah. Hmm. Nah, makanya kita juga menyadarkan pemerintah daerah akan pentingnya hal ini. Hmm. Hak-hak para pekerja ya harus diperhatikan juga di daerah. Nah, jadi kita tetap mengatur keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan para pekerja kita gitu. Jadi Oke. pekerja kita jangan sampai terabaikan karena satu hal. Jadi Hmm. harus adanya ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi harus dinikmati juga sama para pekerja. Oke. Nah, jadi para pekerja tetap harus berhak untuk itu. Penting tuh peningkatan ekonomi harus Iya, dinikmati sama kan. pekerja Iya, ya. artinya kita usaha itu kalau jangan kalau prinsip ekonomi itu siapa, Adam ya, Adam Smith apa Hmm. siapa yang mengatakan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hmm. Kalau untuk orang timur harusnya kita rubah. Ya. Bahwa perusahaan itu adalah bagaimana menciptakan sebesar-besarnya kemanfaatan untuk masyarakat. Ya, ya. Jadi kita ada Hmm. untuk manfaat untuk masyarakat banyak, bukan untuk keuntungan pribadi kita, Ya, gitu. ya. Jadi insya Allah kalau kita menciptakan kemanfaatan kepada masyarakat, keuntungan itu akan datang kepada kita. Jadi begitulah filosofi THR itu kira-kira ya. Artinya bagaimana menciptakan kemanfaatan kepada masyarakat. Apalagi menjelang hari raya itu Pak ya. Apalagi menjelang hari raya itu Iya. tradisi di negara kita. Betul. Itu tradisi negara kita. Itu nggak semua negara seperti ini kan. Negara kita tradisi lebarannya memang ramai, silaturahmi, saling memberi dan Betul. saling berbagi itu. Betul. Ya, artinya nanti itu kan berbagi di antara kita, ujung-ujungnya kan nanti daya beli masyarakat kuat dan itu kita harapkan juga bisa menghidupkan Peningkatan perusahaan. ekonomi ya. Gitu. Pak, terakhir ada closing statement nggak Pak agar pengusaha atau pekerja buruh melaksanakan kewajiban membayar THR Ya. dan pekerja buruh dapat memahami, oh saya harus dapat THR harusnya dapat seperti segini nih. Nah, mungkin ada closing statement Pak Ya. sebelum penutup. Walaupun memang THR ini imperatif secara regulasi, tapi seharusnya kita laksanakanlah dengan penuh kebahagiaan. Karena di sini kan waktunya kita berbagi, apalagi berbagi di bulan Ramadan, terlepas dari agamanya. Jadi biasakanlah kita senang melihat orang senang, gitu. Artinya kebahagiaan kita itu kita menjadi bahagia ketika kita melihat orang senang. Ya. Ya, artinya membahagiakan orang lain adalah kebahagiaan kita. Nah, coba begitu kan, artinya jangan kesusahan orang lain menjadi kebahagiaan kita. Harusnya kita pakai prinsip bahwa saat-saat yang bahagia ketika kita membahagiakan orang lain. Tentu bagi Bapak, Ibu atau para pengusaha yang diberi keberkahan rezeki yang cukup, ya tentu
ya kita himbau lah untuk melakukan ini dengan penuh kebahagiaan, bukan sekedar kamu menjalankan regulasi. Nah begitu juga para pekerja, kira-kira kita memang karena ini imperatif kita menjadikan fasilitas komplainnya, tapi sedapat mungkin ya selesaikanlah dengan secara sebaik-baiknya dengan semangat bulan Ramadan. Semangat bulan Ramadan ini kita kan ya menahan amarah. Jadi jangan sampai gara-gara THR ini memicu amarah kita. Nah, jadi selesaikan dengan secara hikmah dan bijaksana gitu. Demikian rekan Nakar obrolan singkat kita terkait tunjangan hari raya. Semoga kamu bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan manfaat dari obrolan kita kali ini. Saya Ferdi Ferdiansyah dan Rinaldi, Direktur Bina Riksa Kementerian Ketenagakerjaan. Undur diri, sampai jumpa di Nanya Kerjaan berikutnya. THR senangnya berbagi. Terima kasih, Terima Bapak. kasih Bang Freddy.